Suara kalian jelas nggak? Suara kalian bisa didengar, teman-teman? Bisa Oke. Kak. Oke, Oke, kalian mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good afternoon, everyone. How is your day? How is your day, everyone? I'm doing Good. good. Good, yeah. Okay, thank you for responding my answer. Well, before we are going to the class activity, let's open by praying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, everybody, thanks. Ya, terima kasih udah masuk ke kelas activity literasi bahasa Inggris bersama kalian. Dalam 1 jam ke depan ini kita nanti akan sama-sama membahas soal, terus juga kalian mau share materi tentang topik yang mungkin teman-teman udah lihat ya, yang kalian share di platform Zoom, dan kalian harap selama kelas berlangsung mikrofonnya dikondisikan, jangan sampai ada yang bocor supaya materi yang teman-teman dapatkan itu tidak sia-sia gitu loh untuk ikut Zoom bersama kalian pada sore hari ini. So let's get started. Okay, in our meeting right now, I'm gonna explain you about the close days and paraphrasing and summarizing organization idea and reading comprehension one. Exactly. Di sini ada yang tahu nggak tentang close test, paraphrasing, summarizing organization idea sama reading comprehension? Ada yang tahu? Close test, ada yang tahu kira-kira? Kalian pantau di chat juga. Kalau ada yang mau jawab di chat juga boleh. Belum tahu ya. Belum fall. Okay, so about the close test, ya, itu tentang you complete the paragraph ya based on a reading, ya. Jadi close test itu kalian memahami sebuah bacaan yang dimana dalam suatu paragraf atau suatu artikel terdapat bacaan yang masih perlu disusun ya Aku masuk berdasarkan grup-grup SNBT gitu yang kayak pertanyaan. gratis gitu belajar SNBT. Tapi nggak pernah masuk grup. Ya. Kemudian untuk close test di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami ya. Yang pertama adalah subjek dan kata kerjanya. Close test itu bukan cuma sekedar kalian melengkapi dan memahami dari sekian banyaknya paragraf dari artikel, nggak cuma sekedar itu, tetapi kalian juga harus pahami apa sih yang dominan dari soal-soal yang muncul dari close test berdasarkan artikel yang teman-teman temui. And let's say untuk bisa memahami hal tersebut, kalau teman-teman ada kemampuan bahasa Inggris di atas 50%, that will help you so much ya. Tapi kalau kurang daripada itu, kalian bagaimana? Ya sering-sering latihan. Kalau kalian sadar bahwa kemampuan bahasa Inggris kalian itu minim, sering-sering latihan untuk bisa terbiasa dengan soal-soal bahasa Inggris. Ya. Terutama ya dalam artikel itu kan sering ada dominant word, ya kan? Ada kalimat-kalimat yang sering eh, kalian rasa itu sangat sering dimunculkan gitu dalam suatu artikel. Contoh misalkan nih flood, ya banjir, disaster, terus kemajuan, ya pandemi, virus dan lain-lainnya yang lebih ilmiah yang sebenarnya kalau kalian sering ikut ujian bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaan. Hanya saja konteks mereka ini lebih kepada analisis bacaan seperti itu. Kemudian tenses ya. Dalam tenses ini juga kalian harus bisa paham terkait kayak is, am, are, was, where. I do believe you guys here are 100% accept that material so much ya. Gak mungkin kalian nggak kenal is, am, are, was, sama where ini nggak mungkin. Karena I do believe you are in self self grade on a mistake ya. Jadi harusnya udah terbiasa. Yang terakhir ya dari sekian banyaknya artikel yang teman-teman nanti temui dari dominant word, terus ada noun sama noun phrase, kata kerja dan tenses tadi. Nah, itu kalau Pak bisa pahami namanya kalimat pasif sama kalimat aktif. Ada yang tahu kalimat pasif sama kalimat aktif itu yang kayak gimana?
Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kalian ya ganti sih, oh boleh Yunika silakan bersuara boleh kalau Yunika mau ngasih jawaban. Ya, jadi contoh kalimat aktif itu ya, itu biasanya lebih ke common verb ya atau usual verb. Ya, usual verb kalau di Indonesia itu eh, saya berbicara di depan kalian. Kita sedang belajar. Nah, itu contoh kalimat aktif ya. Contoh kalimat pasifnya ya kalau di Indonesia kan itu dipelajari, dimasak, dimakan, pokoknya serba di lah. Dan itu biasanya diakhiri dengan by atau oleh. Ya, kalau kalian perhatikan contoh pasif di sini, the project was finished by the workers. By-nya ini ya yang salah salah satu menjadi contoh kalimat pasif ya. Tetapi ada rangkaian banyak sekali jenis kalimat pasif itu dalam tenses ya. Kalau kalian percaya teman-teman tahu namanya present continuous, present tense, ya past tense sama future tense dan lain-lain itu semuanya bisa diubah ke dalam contoh pasif. Tapi nggak mungkin kalian latakin itu semua ya. Karena yang bisa merecall materi itu teman-teman sendiri seperti itu. Selanjutnya konteks ya pada pilihan kata harus sesuai dengan konteks kalimat. Jadi kata sama kalimat disesuaikan gitu. Penyesuaiannya bagaimana kalian kalau aku minim pemahaman pahami ya kamu kalau misalkan kamu merasa bahwa kalimat sebelumnya itu sesuai dengan apa yang kamu translate ya syukur itu pun kalau benar kalau enggak ya sering dicoba lagi untuk bisa mengarah sampai ke jawaban yang tepat seperti itu. Kak masih belum paham kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kalau di Inggrisin ya, Salwa untuk kalimat aktif itu I work, I eat, I speak ya, I'm speaking, I spoke ya, berbagai jenis kalimat dari past, future sama present itu contoh aktif ya. Kalau misalkan diubah ke pasif ya, the phone ya, the phone is used by me ya, kalau phone ini dipakai oleh saya itu perubahan kalimatnya mengarah ke past participle. Bahaya ini kalau teman-teman nggak tahu past participle itu apa. Past participle itu adalah perubahan dari verb satu ke verb 2. Ya. Yang verb 2, verb 3 yang kalau teman-teman tahu itu namanya jenisnya adalah past participle. Kalau teman-teman nggak hafal past participle susah. Ya. Tapi biasanya kalau past participle yang regular word ya kan ada kalimat reguler sama irregular tuh. Nah, kalau regular itu yang kalau teman-teman lihat di sini ada finish itu berakhiran kata ed. Yang irregular itu kayak gimana Kak Ian? Teach, talk, nah take, took. Nah, kalau took, taken, nah itu beda-beda tuh. Itu irregular. Jadi ya pelan-pelan lah kalau teman-teman pengen sampai ke tahap di sana. Oke, as usual, Kak Ian bakalan ngasih temen space buat mengerjakan soal. Jadi kita ada soal nih buat teman-teman tentang closed test. Bisa dilihat yang Kak Ian share? Bisa, Kak. Oke, bagus. Di sini ada soal a reading text. You just fill in the blank. Ya, dari soal nomor 1 sampai 10. Jadi Kak Ian kasih waktu untuk di bagian latihan di bagian ini di following text is for question number 1 till 5 ini. Kak Ian kasih waktu ini kita oke 5 menit ya 5 sampai 10 menit ya. Sambil berjalan nanti kalian akan tanya teman-teman jawaban nomor 1 tentang bakterial bla 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 dan seterusnya. Kalian harap teman-teman screenshot ya, jangan fokus sama yang kalian share. Jadi screenshot dulu, kamu pahami bacaannya seperti itu. Boleh di screenshot, kalian kasih waktu 3, 2, 1, silakan di screenshot. Oke, kalau sudah di screenshot, ini juga di screenshot dulu. Kalian kasih waktu 3, 2, 1, silakan di screenshot. Ya. Well, kalau udah di screenshot, ya, oke, kita siap-siap.
kalian kasih waktu 5 menit buat teman-teman untuk analyzing the answer ya. Untuk di soal nomor 1 sampai 5. Ini tentang kualitas makanan kaleng ya. Kayaknya udah kasih clue loh, itu tentang makanan kaleng. So how you gonna be execute that answer based on your experience, based on your understanding with that article. Yeah. Let's see how is it going with all of you there. Kasih saran yang screenshot piye iki? Asana nggak bisa screenshot apa gimana? Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya, tapi tidak untuk menanyakan arti. Kalau bisa nanyain itu setelah aja gitu. Maksudnya kalian belajar untuk melatih intuitif. Burung Kak, oke sebentar kalian jelasin. Kayak gini jelas nggak sih? Nah, kayak gini aja kali ya. Kak, maaf buat soal selanjutnya belum. Enggak, kalau untuk soal kalian pengen, kalau teman-teman pengen lihat soal yang lain, nanti ya, nanti. Kalian fokus dulu soal yang kalian share, yang ada di layar. Udah kok, Rok. Ya benar kata kucing UI ya, itu di Zoom manual aja teman-teman ya. Kalau kurang jelas bisa di Zoom manual. Itu udah dikasih tuh. Thank you yang udah bantu kalian. So far udah ketemu jawaban nomor 1. In can heat it in I'm sorry, in canning, heat can destroy bacteria and help enzyme activity in food. Bacterial that from external sources in prevent by sealing the food in a can. Ada yang ketemu jawabannya untuk soal nomor 1? Ini kalian masih bingung ya, kayaknya nomor 1. Nomor 1 itu, let's say terkontaminasi lah ya. Nah, kayaknya risikonya kayak gitu aja deh. Atau terinfeksi, tapi kalau terinfeksi, I don't think so. Kontaminasi, infeksi kan beda ya, indikatornya. Nomor 1 ada yang ketemu jawabannya. Mau di spill di chat juga boleh, mau di spill di open mic juga boleh ya. Ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya C, ada yang D. Kalian untuk yang jawabannya A, influence ya. Bacterial influence. Nah, kalau dalam tenses seharusnya sebagai simple present itu harus ada S-nya, influence-nya. Karena nggak ada, jadi kurang tepat dan memang nggak cocok. Itu aja. Selanjutnya yang jawabannya D, access sama juga, sama dengan A ya, nggak cocok. Jawaban yang benar adalah C ya, contaminations ya. Contaminations. Oke, bagus. Yang jawabannya C, silahkan dikasih remark ya, dikasih tanda kalau sampai enggak. Selanjutnya nomor 2, the can is then heat from to a temperature that to sterilize the content. Kaleng yang telah dipanaskan di temperatur yang apa tuh temperaturnya?
Efek, ada yang efek. Oke, ada ada yang jawab efek. Efek. Sorry. Ada yang jawabnya C, ada yang jawabnya A, B, C, ya. Bagi yang jawabnya A, ya. Kalau kita berpikir secara logik ya, kalian kalau selalu regular itu selalu dipanaskan ya. It is not good too ya. It is not good too actually for a regular ya. Jadi kurang tepat kalau regular. Yang jawabannya B, convenient ya. Convenient itu comfortable ya, nyaman. Kalian rasa kurang tepat. Masa kalian yang dipanaskan, kalian yang ketika dipanaskan dengan temperatur yang nyaman, nggak bisa, kurang tepat. Oke, yang di sini jawabannya tepat ini Humam sama Dinda ya, bagus, benar. Jawabannya adalah sufficient. Sufficient itu ya artinya cukup ya atau enough ya. To enough temperatur bisa sebenarnya tulisannya kayak gitu, tapi karena ada bahasa yang bagus sufficient jadi sufficient diletakin di belakang kata. Bagus Humam sama Dinda ya. Jawaban nomor 2 adalah D, sufficient atau artinya cukup. Kalau regular tuh ya kalau kalian terlalu panas juga nggak terlalu bagus, nggak bisa kita konsumsi. Oke, selanjutnya em, nomor 3, the length of time and the temperature titik-titik to ensure sterilization depends on the product and on the type of bacteria that needs to be destroyed. Oke, nomor 3 ada yang jawabannya Oke. Bagi yang jawabannya A ya. Yang jawabannya A, karena di situ the length of time and the temperature ya, masih kurang tepat ya. Jawaban yang benar ya. Oke, yang benar adalah required ya. Betul sekali ya. Jawabannya adalah required ya. Betul, bagus sekali. Nah, Diva, gimana cara membedakannya? Cara membedakannya itu kamu harus punya wawasan tentang tensesnya. Kalau tensesnya di simple present ya, yang S plus to be, are, is plus es and normal verb one. Nah, kalau kamu nggak ada wawasan itu, Nadifa, itu akan sulit bagi kamu. Jadi kuncinya di tenses kalau cara membedakan. Dan required kenapa cocok karena dia itu past participle. Gitu. Selanjutnya, nomor 4. Is this important that the content of the can are heat? Are heat titik-titik apa tuh? Nomor 4. Nomor 4. Oke, ada yang jawabannya C. Ini Khairul ragu. Bisa nggak pakai tanda tanya, Khairul? Kalau nggak ragu, boleh lah. Yang jawabannya C, uniformity, kurang tepat ya. Kalau uniformity. Sayang bisa kasih jelas ini adjektif ya. Walaupun uniform itu adjektif, tapi ada yang lebih more adjektif. Ya betul, jawabannya adalah D. Yang jawabannya D benar ya, uniformly. Bagus. Are hit uniformly. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 4 tadi D ya, udah benar. Nomor 5 selanjutnya.
An experimental check can be made on the exact temperature in any part of a sample can titik-titik. Yeah. It is being heat by inserting a thermocouple into the can. Ada yang ketemu jawaban nomor 5? The last answer. Because. Because. Oke. Ada yang jawabannya because. Why you say because, Yara? Yara ya yang jawab tadi ya, because. Kalau kalian boleh tahu kenapa Yara jawabnya because? Oke. Enggak because. Oke, mungkin ya, mungkin. Oke. Ada yang jawabnya while. Oke. Kalian nanti selesai dijalan. Oke, oke, ya benar, ya, iya Kak. Oke, oke, and then yang jawabannya ya, sodet nggak cocok. Sodet itu penggunaan kalimat sodet itu di bagian setelah titik, sodet koma gitu biasanya. Jawaban yang benar itu yang jawabannya A, while dari Muhammad Khairul ini benar ya. Benar. Ya. Sebuah eksperimen, sebuah pemeriksaan eksperimen bisa dibuat dengan ekstraksi temperatur dari berbagai jenis bagian sampel kaleng ketika kaleng tersebut dipanaskannya benar ya. Jadi jawaban yang pas itu well, bukan karena kaleng tersebut dipanaskan, tidak ketika ya. Jadi well yang pas ya. Oke, Muhammad Khairul, thank you. Yang jawabannya A sama si Dinda ya jawabannya. Oke, good. Let's get focused teman-teman di soal nomor 6 sampai 10. Oke, nomor 6. I don't think so, Puput. I don't think so. Nomor 6B. Oke. Ada yang jawabannya B nomor 6? Ada yang lain selain Khairul jawabannya? Today no one will deny the genius of Albert Einstein. But benar ya. Betul sekali jawabannya Khairul nomor 6B. Selanjutnya nomor ya Kalita juga benar jawabannya. Nomor 7. Einstein parents and teachers titik-titik him but undisciplined and dull. Apa tuh jawaban yang pas? B, determine kurang tepat kalau determine, karena determine itu artinya bertekad, nggak mungkin mereka bertekad. Considered, yang jawabannya considered benar ya, artinya orang tua Einstein sama teachernya itu sadar, considered itu sadar bahwa dia itu kurang disiplin dan idiot. Nomor 8. Kayak langsung his parents were titik-titik apa tuh? Nomor 8. Deh, worried ya, ada yang worried, ada yang lain. Aku deh. Thank you for that. Nomor 8 selain worried ada lagi? Oke, yang rata-rata jawabannya nomor D benar semua ya. Bagus, jangan lupa dikasih remark tanda nomor 8 betul, D worried. Selanjutnya nomor 9. As a nonetheless, he had difficulty adjusting to the strict discipline of the German high school, and his teacher were not pleased with his apa? With his progress, success, increase, advantage, or program.
Progress. Oke, ada yang progress. Let's see. Nomor 9C progress apa advantage. Jadi kekurangannya Einstein itu sang aneh ya, keuntungannya ya. Oke, yang jawabannya progress benar ya. Tuh, progress ya. Kalau ada weakness tuh sebenarnya kalian tuh lebih suka kalimat weakness daripada progress. As long as I know the difficulties of Albert Einstein's psychology is his undisciplined and good actually. Tapi ya nggak tahu nih orang bikin soal progress ya udah kita jawabnya progress aja. Cocok emang progress. Sebenarnya lebih bagus weakness, kekurangan atau kelemahan. Oke, selanjutnya nomor 10, the last answer. Waduh, udah dijawab aja. Achieve ya. Oke, ada yang jawabnya achieve. Oke, oke. Not surprisingly, he found a college a little better than a high school. And again, he apa? Kalian yakin dia achieve? Dia kan rasanya gagal di university. Yang jawabannya luck bener ya. Betul sekali. Yang jawabannya luck. Karena ini pentingnya literasi ya. Kalau teman-teman tahu sejarahnya Albert Einstein itu kayak gimana, dia tuh kalau akademis gagal sebenarnya. Akademis gagal waktu apa kok academic school. Kalau let's say academic school tuh SD tuh, SMA itu nggak ada yang berhasil. That's it. Oke, good ya for all of you. Ada yang belum kejawab ya? Kalau belum ada yang kejawab, kalian minta tolong recall the answer aja, silakan diulang. Gitu. Selanjutnya masuk ke paraphrasing and summarizing. Ya. Untuk paraphrasing and summarizing ini teman-teman lebih diutamakan dalam cara membedakan struktur kata dan dalam menangkap inti teks. Ya. Yang terpenting itu ya penguasaan kosakata gitu kan. Ya mungkin di sini yang masih typing Google Google Translate ya it's okay lah. Tapi kalau waktu kamu nanti di UTBK that will not allow for all of you. Oke. Terus untuk dalam paraphrasing ini ya sama summarizing mereka ini intinya ya ringkasan aja gitu. Kalian membuat ringkasan, mengolah ringkasan berdasarkan nanti opsi jawaban A sampai E tersebut. Dan tipikal pertanyaan ini bisa kalian perhatikan ya. Di situ ada which of the following best restates. Terus another way of saying titik-titik is that titik-titik kalimat titik-titik could possible be restate. Kemudian the best summary for the passage is terus the best summary for both passage is. Biasanya kalau the best summary for both itu berarti ada teks 1 sama teks 2. If you realize sekarang ini kalian kalau ngerjakan soal UTBK itu nggak ada lagi yang topik. Ya pasti you try harder to identify or to analyze the title of the article. That's it. Oke. Terus tentang strateginya yang terpenting. Ya. Seperti yang kalian bilang sebelumnya tadi, perhatikan kosakatanya kan karena ya itu sering mengecoh gitu. Sering mengecoh. Karena kalau minim kosakata, ya kalian bakalan merasa bahwa jawabannya ya sama-sama aja gitu. Cari yang kamu ngerasa bahwa itu tuh lebih daripada itu. Lebihnya daripada apa? Mungkin dari segi data, apa penyampaiannya terwakilkan. Terwakilkan dalam artian dalam A, B, C, D, E itu ada salah satu jawaban yang semua paragraf terwakili gitu. Kamu ngerasanya kayak gitu. Selanjutnya struktur kalimat bisa aktif ke pasif atau sebaliknya. Jadi struktur kalimatnya nggak cuma aktif to aktif atau pasif to pasif, bisa aktif to pasif atau pasif to aktif. Gitu. Selanjutnya inti kalimat tetap sama ya, diusahakan the main idea, how the way you summarize thing ya, and the last is cocokin jawabannya gitu. For the example, I don't want you to get focused on there ya. Oke, sambil berjalan kita sama-sama silahkan teman-teman jawab di soal latihan ini ya.
Nanti di zoom sendiri ya biar bisa kelihatan semua. Bisa di zoom sendiri dulu. Sambil berjalan kayak waktu 5 sampai 10 menit. Jalan. Hujan ya? Oh, hujan. Ada yang udah ketemu jawaban nomor satu? Nomor satu atau waduh, kayak lo cepet banget ya. Kayak infoin kita nanti jam 5 udah selesai lah. Jadi saya minta maaf duluan nih kalau nggak 1 jam lebih. Karena sebenarnya tadi sudah start di jam 4-an tadi. Gitu. Karena ada kendala teknis saja. Ada yang jawabannya selain A, selain Hero? Oh, ada yang jawabannya A ya. Another way saying titik-titik other students have stabilized the exercise also has positive effect on the brains of humans, especially as we age, and that it might even help reduce the risk of Alzheimer's disease and others reduce negative conditions. Jawaban yang tepat adalah jeng 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 jeng. Ya, betul banget bagi Hairul sama Kalita sama Dinda ya. Betul ya, jawabannya A ya. Ilmuwan telah menemukan efektivitas melatih otak manusia secara positif dengan menurunkan kadar penyakit neurodegeneratif ya. Bagus. Selanjutnya soal di nomor 2. Ini per teks nih ya. Ini syukur-syukur kalian per teks doang. Silakan dibaca dulu. Nomor 1A ya. Full kan kalian rasanya kayaknya udah full. Every single soal itu selalu artikel untuk yang ini prefacing sama summarizing. Oke, Anissa, Asana, thank you for the question. Kalau buat materi sih biasanya random ya, karena ini kan a free program ya, as long as I know. Jadi nggak setiap every Friday gitu. Jadi random aja sih. Kadang bisa ini materinya, terkadang bisa sono materinya. Kalau mau tahu lebih tentang materi-materi eh, soal UTBK LTE ya literasi bahasa Inggris, kalian bisa confirm to admin, asking the class, dan pasti akan ketemu Kak Ian. Ada berbagai jenis materi yang insya Allah sangat berbenefit buat teman-teman di sana, and mostly private with Kak Ian. Oke, Khairul jawabnya D. Lois sama si Dinda juga D. Oke, let's see. Kalau kita melihat apa ringkasan terbaik dari pesan di atas. Ini karena nggak ada jawabannya yang berbeda, rata-rata jawabannya D. Ya. Kalian bisa bilang jawabannya betul ya. Penyembuhan teknik Cina ya ini. Jadi betul sekali. Kesimpulannya adalah Chinese healing exercise can be a good option for those who want to improve their quality of life. Ya. Oke, good for all of you. Oke, selanjutnya di soal nomor 3.
Nomor 3 ada yang udah ketemu jawabannya. Biasanya Hairul paling tancap gas nih. Wah, Nadifa jawabannya A. Ya, despite his effort to convince federal government the benefit of the canal to the economy, ya. Oke, Parts B. Nadifa jawabannya A. Kalau kita tunggu yang lain. Sambil menunggu yang lain, kalian pengen tahu dong Nadifa kenapa jawabannya A? Kalau kalian udah tahu. Dinda bagus, Dinda jawabannya. Dinda sama Nadifa kalau kalian udah tahu jawabannya A kenapa? Sama Irul sama Kalisa gitu. Silakan. Eh, Ya, itu aja sih Kak. Lihat secara garis besar kalau di B, C, D, E itu justru kebanyakan pernyataan yang merujuk kepada usahanya sukses gitu di dalam periode itu gitu. Atau ada seperti yang di E itu justru tidak memberikan koherensi dengan pernyataan yang diberikan. Jadi yang paling cocok memang si di A. bagus. Betul banget ya. Betul sekali. Thank you. Errol, kalian senang nih analisisnya Errol nih. Jawabannya sangat tepat sekali ya. BC BCD itu merepresentasikan the success thing. Kesannya saja tanpa merepresentasikan beberapa hal. Bagus ya. Good job. Jadi jawabannya nomor 3 betul sekali. Semua yang jawabannya A ya. Despite his efforts to convince federal government ya the benefit. Thank you. Next nomor 4 ya. The last ya. Karena kalian ngasih some advice for some of you after this course. Nomor 4. Ini ini coretan ini mohon maaf dihapusin gitu biar teman-temannya bisa lihat tulisannya ya. Iya. Udah bayar belum? Iya. Oke, Didi jawabannya A. Aku udah jawab A. Kenapa? Irul doang nih jawabannya nih yang lain jawabannya A. Sambil nunggu jawaban yang lain ya. Kalau bagi yang jawabannya kalian minta tolong yang bocor itu tolong di mute dulu. Bagi yang jawabannya A nih, a million of people have safe vaccines and eliminate many diseases. Actually, the vaccine have saved the lives of million people in the past and virtually eradicate many diseases ya. Di paragraf ketiga. It doesn't mean ya. Kalau kita perhatikan kalau untuk di bagian nomor A itu people have safe vaccines and eliminated disease. Actually, it's not many diseases ya. It's still on the example ya. Smallpox, tahu smallpox ya, cacar ya. Was once the world most serious disease which kill million every year. By the end, smallpox has disappeared completely because nearly everyone was vaccinated. Because nearly, everyone was vaccinated in the 20th century. Polio has been wiped out completely. Jadi bukan a million ya. It doesn't mean a million people will be conducted vaccine actually because the last paragraph of the third paragraph ya, last line ya, baris terakhir itu ya, only a few ya, I mean only nearly everyone. Kalau kalian perhatikan because nearly everyone vaccinated.
kalian masuk ke jawaban yang jawabannya D ya. In the past, vaccine have eradicated millions of lives and saved many lives. It's still masih kurang tepat ya di masa lalu. Karena actually di apa yang masih kurangnya itu adalah bagaimana caranya because nearly everyone was vaccine ini wipe out completely-nya itu harus tersebut ya. Jadi yang jawabannya itu nah that's it. Betul sekali gitu. Ya. Jadi yang jawabannya E ya yang Nadifa sama si Hafiza sama Luis Humam sama si Khairul tadi ya yang jawabannya E itu benar ya. A large number of people have been saved and various diseases have been wiped out with the help of vaccine. They only save the lives, not save the many diseases. And that's it. Okay, everybody. Yeah. It's almost 5 o'clock ya. Jadi ada soal yang belum terjawabkan ya. Oke, Asana, is there any question? Kalian close the material ya, for more material ya, untuk material lebih lanjut kalau pengen tahu bisa kepoin sama adminnya tentang kepo apa kelas UTBK kayak gimana sih admin, boleh dong kepoin sistemnya bagaimana dan lain-lainnya seperti itu. Yang nanyain tentang apakah setiap Jumat kelas free UTBK itu materinya teruntut enggak juga karena ini program a free program so I think the material also get a random ya jadi random gitu programnya yang ngerasa bahwa kemampuan bahasa Inggrisnya bagus tadi kayak si Umam terus Hairul Talita sama si siapa tadi tuh Dava ya sorry kalau nggak salah nah itu dipertahankan biar apa biar nanti nggak sia-sia gitu kalau latihan. Kalau di soal UTBK itu nanti saat SBMPTN itu nggak sedikit soalnya kalian banyak banget. Ada sekitar 60 soalan kalau nggak salah, tapi setiap tahun beda-beda ya. Itu kalian cuma dikasih waktu sedikit gitu loh. Jadi skimming dan scanning kalian harus terlatih. Banyak-banyak latihan dalam membaca soal, terutama saat memilah soal-soal yang terlihat sama dan lain-lain. Tapi dari itu semua, kalian harap kalian sudah mengimprove nih jurusan yang kalian udah pilih. Jangan sampai kalian salah jurusan. Itu sih. Kalian pesannya kalian jangan sampai salah jurusan gitu. Kalian udah belajar kenceng ya kan, kalian udah belajar mati-matian, tapi jurusan yang kalian mau ternyata bukan itu ya kan. Kalau nanti dijalanin kan nanti nggak enak. Yang bisa kalian sampaikan buat teman-teman di sini adalah pastikan itu jurusan yang kamu sukai, gitu aja. Karena itu sangat menggantung masa depan kamu ke depannya, seperti itu ya. Jangan sampai kalian salah jurusan ya. Nggak apa-apa salah pilih pasangan ya. Yang penting jangan sampai salah jurusan aja. Kalau salah jurusan kan susah. Kalau pasangan masih bisa diperbaiki dan lain-lain. Ini salah jurusan, ngulang lagi, kocak. Siapa yang sanggup dari semester 1 lagi? Jadi selalu berkoordinasi sama guru-gurunya ya, yang mengatur pola jurusan teman-teman. Ya. Dan pastikan itu jurusan yang teman-teman sukai seperti itu. Ada pertanyaan selama 20 menit? Sorry. Ada pertanyaan? Kalian kasih 3 pertanyaan dari teman-teman. Yang ingin bertanya mungkin silakan bebas ya pertanyaannya. Tapi kalau soal biro jodoh nggak bisa ya. Ya, Saya ingin boleh. bertanya, Kak. Iya, Hairul, boleh. Apa nah? Mengerjakan soal UTBK Bahasa Inggris, apakah wajib menguasai 16 jenis tenses atau tidak, Kak? Pertanyaan yang bagus. Apakah wajib menguasai 16 tenses? Absolutely yes, wajib banget ya. Tapi nanti bukan soalnya tuh sama kayak TOEFL. Ya, nggak sama kayak TOEFL ya. Kalian kasih mention. Kenapa 16 tenses itu wajib? Karena kamu akan membedakan namanya tadi yang kalian bilang.
pasif sama aktif. Nah, itu penting. Adjektif juga termasuk. Tadi kan ada uniformly. Uniformly itu kalimat adjektif yang dimana ly, kalau kalian udah belajar ly, yang way-nya doang, uniformly, cleanly, actively, ya ly itu bagian dari tenses yang murni kalian harus kuasai. Makanya kalau kalian bilang kalau kamu punya penguasaan bahasa Inggris yang minimal rata-rata 50% itu sangat membantu. Ya, ibarat gini, kamu ngejar nilai literasi bahasa Inggris di angka 70 atau 80, bagus loh, aman lah. Aman. Itu sih. Udah paham, Irul? Tapi Ya, kalian Kak. percaya Irul, Kasih, Kak. tapi kalian ngerasa Irul lumayan sih di bahasa Inggris ini, mudah-mudahan ya. Dari Amin. Amin ya. Terus dari Nirisina, bagaimanakah cara bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam ucapan? Pronunciation. Talking about the pronunciation, you must active in practice actually. There is no technique, there is no tips or trick the way you want to pronounce well in any English. No, you just intensive to practice. Every single day you have to practice it. That's it. Just practice ya. Jawabannya simple, praktis. Praktekin aja, praktekin sampai mulutmu tuh berbusa gitu. Ya, ya bayangin aja kayak let's say I need a 4 year to get a completely good enough English pronunciation. I only say good enough. Yeah, I don't feel like perfect pronunciation. No, I don't feel that. I just feel good enough for me. Yeah, that's it. Just need more practicing, sweetheart. That's it. Ada lagi selain Lisiana. Tapi mudah-mudahan Lisiana tapi tolong teman-teman jangan ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ya kalau bisa. Kak, untuk soal SF tergantung. Biasanya sih ada summary itu ada. Esai pasti ada, esai. Esai pasti ada. Biasanya but your experience sih. Biasanya your experience. Nah, terus dari Dinda katanya ada, tahun kemarin ada. Biasanya ada. Itu biasanya based on experience, sama mistake. Kalau kalian salah bisa dikoreksi ya. Biasanya esai ini itu tentang experience sih. USNBT itu sama kayak kita mau apply beasiswa ke luar negeri. FYI kalian pernah, ya thank you. FYI juga kalian pernah apply beasiswa ke luar negeri. Jadi ada memang soal esai. Esai itu selalu jadi rincian utama karena dia itu penentu kamu layak atau tidaknya di situ di esai. That's it. The last question, admin ngasih udah 2 menit lagi teman-teman. Come on. Is there any question? I think it's all ya. Khairul, thank you and everybody thank you yang udah participate the class ya. Mudah-mudahan apa kegiatan hari Jumat ini berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terus teman-teman yang kepo dengan kelas activity kelas kalian tentang literasi bahasa Inggris bisa kepoin sama adminnya. Di sini ada admin kita ya, Awesome Private ya nih, adminnya nih, Awesome Private nih. Silakan dikontakin adminnya. Ya. Jejilin pertanyaan banyak tuh buat adminnya ya, biar teman-teman nanti bisa ketemu kalian di kelas selanjutnya dan berbagai jenis materi. Emang ada beberapa materi sih kalian. Kalau untuk solo TBK, kalian bisa perkirakan ya, ada 30 chapter dan itu ada soal reading comprehension 2020 sama 2024. Udah aku spill ya, nggak mungkin aku share di sini ya, kasihan dong. Kalau mau spill ketika kelas kalian. Itu aja sih dari kalian, cukup. Terima kasih, maybe that's all from me. Thank you everybody to present my class. So let's get class or lesson today by praying alhamdulillah. Inilah saya set. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Dadah, Kak dadah, Ian. dadah. Thanks a lot, Thank you Kak. to Thank you, thanks a lot Kak. to thank you to everybody. Thank you to Thank you, Kak. okay. Thank you everyone. Dadah. 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 See you.